Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rizky Rawianti dengan NIM 1101210024. Saya akan membacakan jawaban UTS saya dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran dengan dosen pengampu Patri Oktasulfat Kimiawan Esikom MM. Sebutkan dan jelaskan ke-8 elemen-elemen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat membuat komunikasi pemasaran yang baik. Elemen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat membuat komunikasi pemasaran yang baik. Yang pertama ada komunikator. Komunikator merupakan pihak yang membuat pesan dengan maksud tertentu untuk disampaikan kepada objek pesan atau disebut juga dengan komunikan. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari komunikator. Oleh karena itu, komunikator yang baik tidak bisa mengabaikan komunikan yang hendak dituju. 3 ada pesan. Pesan adalah rumusan maksud yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan biasanya berwujud dalam bentuk simbol-simbol bahasa tertentu, walaupun tidak menutup kemungkinan diwujudkan dalam bentuk yang lain seperti misalnya warna, perilaku, lambang, dan lain sebagainya. 4. Ada media. Media adalah sarana yang digunakan agar pesan yang dibuat oleh komunikator dapat tersampaikan pada komunikan. Kelima, ada hambatan. Hambatan adalah hal yang dapat mengurangi tingkat penerimaan pesan pada komunikan. 6. Tujuan. Tujuan pokok dalam komunikasi pemasaran dapat dibilang adalah pelanggan untuk membeli produk yang dijual oleh perusahaan. 7. Ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam sebuah komunikasi pemasaran. 8. Produk. Produk merupakan unsur pokok dalam komunikasi pemasaran karena dari produk inilah pesan dapat disusun dengan baik. Jelaskan definisi IAMC menurut American Association of Advertising Agencies. Adalah sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memberikan nilai tambah terhadap suatu perencanaan yang mendalam dengan cara melakukan evaluasi terhadap peran strategis dari berbagai macam ilmu komunikasi dan mengkomunikasikannya untuk menghasilkan keakuratan, konsistensi, dan efek komunikasi secara maksimal melalui integrasi dari pesan-pesan yang terpisah. Sebutkan dan jelaskan 5 teori media komunikasi. Teori media komunikasi ada 5, yaitu yang pertama ada teori semiotik pesan. Media memiliki daya tarik dari sudut pandang semiotik atau campuran simbol yang diatur dengan spesial serta kronologis dalam membuat sebuah pesan, kesan, serta menyampaikan gagasan dalam menunjukkan arti dari publik. Yang kedua, ada teori sosiokultural pesan. Media yang disampaikan di dalam sosialisasi dan kulturasi serta penempatan arti yang dapat menimbulkan suatu argumentasi publik pada media, supaya dapat memberi informasi yang berkarakter serta tidak menimbulkan sara. 3. Ada teori sosio-psikologis. Teori yang menggabungkan sosial dengan psikologis dari audien yang menikmati suatu media. Keempat, ada teori sibernetika. Pengaruh dari opini publik dari isi media adalah fenomena yang membuat tertarik atau dapat disebut dengan teori spiral ketenangan, yang mendefinisikan bahwa komunikasi interpersonal serta media berjalan bersama di dalam perkembangan opini di masyarakat. Kelima, teori kritis. Implikasi budaya yang sangat luas dalam separuh teori kritis dibicarakan bahwa banyak ideologi atau paham dari pemilik media yang semestinya bisa dikritik oleh publik agar ada keberpihakan di dalam penyampaian informasi. Konsumen mengambil keputusan membeli barang atau jasa melalui suatu proses tertentu yang terdiri atas 5 tahap menurut Sutojo dan Kleinsteuber 2002. Sebutkan dan jelaskan. Pertama, pengenalan kebutuhan. Proses pengambilan keputusan konsumen membeli produk tertentu, buatan perusahaan tertentu atau dengan merek dagang tertentu dimulai sejak mereka merasakan suatu kebutuhan tertentu. Kedua, pencarian alternatif. Intensitas upaya konsumen mencari informasi
tentang produk yang mereka butuhkan ditentukan oleh berbagai macam sebab, antara lain mendesaknya kebutuhan dan nilai produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, penilaian berbagai macam informasi yang terkumpul. Konsumen menggunakan informasi produk yang berhasil mereka kumpulkan sebagai bahan pertimbangan menjatuhkan pilihan. Keempat, keputusan membeli. Bila mana tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya, konsumen membeli produk dengan merek yang menjanjikan paling banyak atribut yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Kelima, evaluasi setelah pembelian. Evaluasi konsumen pasca pembelian mempunyai arti penting bagi produsen. Kesediaan konsumen membeli kembali produk merupakan salah satu sarana yang diperlukan perusahaan untuk mempertahankan keinginan bisnisnya. Sekian jawaban UTS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.